ini sudah on ya semua ini. Kayaknya sudah on semua, mudah-mudahan. Tapi kalau lihat partisipannya sudah 68 orang. Ini berapa orang yang tidur? Oke, kita lanjut pertemuan kita ini pertemuan ke-10 ya. Ini nggak kedengaran kalau ini mic-nya dari sini. Mic-nya ada di sini. Ya. Jadi saya harus di sini. Kedengaran ke sana. Kasihan yang di Zoom-nya. Kita tahu orang bilang menurut pasal sekian, pasal 1 ya, ayat 3, kalau saya tidak salah. Indonesia, betul kan, pasal 1 ayat 3. Kalau yang namanya Indonesia itu adalah negara hukum. Makanya harusnya katanya semuanya berbasis hukum dasarnya. Jadi kalau Anda membuat aplikasi, Anda membuat bisnis, membuat dasar utamanya adalah yang pertama hukum. Jadi hukum di sana diaplikasikan untuk dipertimbangkan dalam dunia lokalnya, dalam dunia bisnis. Misalnya saja hukum di bisnis itu apa aja. Kemudian kita berasosiasi dengan apa? Karena yang namanya bisnis itu kan tidak sendiri, ada yang kita harus bertransaksi. Ada transaksi yang sifatnya lokal, ada transaksi yang sifatnya pribadi, ada transaksi yang sifatnya nasional dan yang global. Tapi kita juga tahu bahwa transaksi Indonesia itu kan sebetulnya tidak besar kalau dibandingkan dengan transaksi punya yang lain. Karena transaksi kita cenderung bahan mentah. Jadi bukan produk jadi. Produk jadi paling kan pakaian, makanan, sedikit makanan, pakaian. Ya. Kebanyakan kita kan bahan mentah. Kita masih mengandalkan sumber daya alam. Sehingga yang namanya bisnis di kita, ya bisnis ya paling banter kerajinan sama apa namanya baju. Apakah kita mengeluarkan barang manufaktur yang keluar gitu, yang dibeli sama orang? Kijang itu hanya sampai ke Thailand ya, hanya sampai ke Thailand. Tapi kan Kijang juga bukan punya Indonesia, kan itu Toyota. Jadi tidak masuk dalam kategori dalam konteks kita itu. Nah semuanya kan dasarnya ada dasar hukumnya. Membuat aplikasi harus ada dasar hukumnya. Berbisnis harus ada dasar hukumnya, ada perjanjiannya dan sebagainya. Karena dasar hukum kan turun terus kan, ke bawah itu akhirnya ke hukum yang berlaku lokal. Tapi kita tahu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tapi banyak di antara kita yang basisnya seperti wilayah adat. Ya. Wilayah kalau adat itu kan sifatnya lokal, tapi sebagai bangsa Indonesia itu yang kita sebut nasional. Akuan sebetulnya itu ya, yang namanya bisnis juga akuan, bahwa itu bisnis saya, ini bisnis saya, ini bisnis saya, dan seterusnya. Yang tidak kita akui ada yang tidak mengakui bahwa itu bisnis kita adalah yang tidak dilakukan oleh kita. Itu tidak selalu dikatakan sebagai bisnis kita. Ya untuk mengantisipasi hal seperti itu kan banyak masalah yang mungkin akan timbul. Ya kan? Misalnya kecenderungan kita berbisnis dalam level global, tapi apa namanya
cara berpikir kita masih ke individual. Ya contohnya apa? Pertambangan misalnya minyak. Minyak itu kan kalau menurut undang-undang kan itu kan harus milik negara. Tapi ya yang kejadian kan beda. Yang bocor di jalanan minyak itu sampai dijual keluar kan masuk kantong pribadi. Itu banyak. Tapi kan itu susah dibantu di ini karena cara berpikir kita transaksi itu terjadi ya kita harus dapat bagian gitu. Kecenderungannya gitu. Jadi tidak yang namanya hak memiliki itu kelebihan gitu ya. Ini punya negara bukan punya saya. Transaksi itu terjadi sehingga kita merasa dapat duit. Kayak preman jadinya ya. Di kita tuh cenderung kayak preman. Indonesia adalah negara nomor 122 ya, kalau saya tidak salah. Dari 160, 122 negara yang paling ribet administrasinya. Di bisnis, di lingkungan bisnis. Sehingga bisnis yang masuk ke kita secara global itu akan banyak bermasalah. Karena harus menyesuaikan diri dengan kita. Salah satu yang menyesuaikan, yang perlu menyesuaikan diri adalah yang saya sebut di organisasi kemarin, preman. Ya. Preman sampai jalanan ada preman di kita. Ya, preman berdasi yang paling atas sampai yang di jalan-jalan pakai prit-prit atau enggak. Kita punya kecenderungan seperti itu sekarang. Ya, tapi enggak sekarang, dari dulu juga sudah seperti itu kok. Nah, itu yang harus kita benahi. Itu terjadi karena pendidikan kita kurang, karena literasi kita terbatas. Karena adat, hukum, dan semuanya yang atas nama bisnis, banyak yang atas nama luar negeri, yang adat dan kebudayaan akan berbeda dengan kita. Setahu saya ketika saya terlibat dengan WTO dulu, saya dengan Pak Emil dulu, itu kesulitan kita adalah kesulitan bisnis kita adalah kita tidak terbiasa dengan budaya-budaya orang lain. Karena berbeda. Tapi kalau sudah balik ke Indonesia, balik lagi jadi orang Indonesia gitu. Jadi kalau kita ke Jepang, kita kan belajar budaya Jepang, belajar bahasa Jepang, ya kan? Sehingga kita dapat menyesuaikan diri ketika kita di sana. Ketika balik lagi, disiplin orang Jepang itu tidak terlihat kembali di kita. Susah gitu. Balik lagi jadi orang Indonesia, balik lagi. Maksudnya bukan menyindir ya, tapi memang kejadiannya seperti itu. Balik lagi ke orang Indonesia, jadi preman lagi, jadi dan seterusnya. Karena lingkungannya sudah seperti itu. Ya. Kita sulit yang saya tadi sebutkan, secara hukum kita sulit untuk menyeimbangkan diri dengan lingkungan kita. Ya, itu. Nah, ini yang di bisnis harus kita wanti-wanti. Karena ada bisnis yang berlaku internasional, ada bisnis yang berlaku nasional, dan ada yang berlaku lokal, ya, di daerah-daerah. Dan itu bisa beda. Orang yang namanya duit merah aja untuk transaksi bisnis di Papua, mereka semua pengennya duit merah. 100 ribuan artinya kan. Ukurannya gitu. Di kita kan 100 ribu sudah beda. Padahal itu lokal. Sudah beda transaksi. Masa ada ubi harganya 100 ribu sekilo? Itu kan di Papua. Tapi ubi di kita 100 ribu kan bisa 10 kilo. 20 kilo. Ya 15 kilo lah. Itu contoh sederhana saja. Jadi bisnis transaksional itu terjadi di kita karena perbedaan lingkungan kita. Itu, ya. Saya kemarin beli batu alam. Ketika dilihat yang namanya batu itu kan potongan-potongan. Kalau lihat di sini ya di Gunung Puntang ya,
Itu kan batu alam itu kan dipotong-potong. Kemudian jadi kotak-kotak, itu ada yang segitiga, ada yang kotak, ada yang untuk lantai, untuk tembok. Dari batu saja saya bisa mereka menawarkan beberapa opsi ya, pilihan. Pak, kalau mau batu dari Cirebon ini Pak, harganya segini. Kalau mau dari Garut, karena beda lagi dari Garut ya, kayak gini Pak. Kalau mau dari luar Jawa, batunya sama, tapi hitamnya agak beda Pak, harganya beda, transaksinya beda juga. Ternyata dijualnya juga dalam kemasan yang berbeda. Juga pasir, coba Anda lihat. Pasir itu kan beda-beda kan? Ada pasir dari Malangbong, ya. Yep. Ada pasir dari Malangbong, ada pasir Garut ya itu ya. Ada pasir dari mana? Ciremai. Dari sini ya, dari sekitar ini ya. Dari Ciremai. Ada pasir dari ada tempat-tempat lain pasir. Beda-beda saya lihat pasir, harganya beda dan transaksinya beda. Itu karena lokalnya, sehingga penjual menyesuaikan diri dengan itu. Otomatis yang beli konversi itu dalam bentuk rupiah yang berbeda. Ya. Dan di mana itu hukumnya? Itu nggak ada standar hukum yang berlaku sepertinya. Tapi hukum umum yang berlaku. Gitu ya. Terjadi transaksi jual beli. Ya. Jadi rupiahnya, transaksinya dalam bentuk bisnis, tapi hukumnya bahwa nilai segitu itu berapa rupiah sama, ya, karena kita punya rupiah. Nah itu yang terjadi di kita, hukum di kita sampai ke arah sana. Dan kita secara hukum boleh masuk ke dalam asosiasi atau tidak. Biasanya kalau dalam bentuk asosiasi kita punya pijakan, kita punya tempat bergantung. Meskipun kadang-kadang kita diperas oleh asosiasinya, organisasi atau dan seterusnya. Contohnya misalnya kalau kita mau masuk bisnis secara hukum ya, masuk ke dalam asosiasi pedagang pasar misalnya, kan ada asosiasinya, itu bayar kan? Jadi anggotanya kan bayar. Demikian juga kalau misalnya sudah ditetapkan di dalam undang-undang bahwa kemitraan pemerintah dengan bisnis itu ada di Kamar Dagang Indonesia, Kadin. Jadi asosiasi, perusahaan, atau apapun yang namanya semua bisnis itu terdaftar harusnya di Kadin. Tapi kan tidak begitu dengan kebanyakan UMKM kan. Nah secara hukum gimana gitu. Jadi transaksinya bisa tidak berdasarkan hukum. Ya, emang kita kalau beli pisang goreng ada hukumnya gitu? Hanya hukumnya kan warung bayar gitu, bayar warung gitu. Tapi tidak ada transaksi bahwa kalau beli pisang goreng itu harus dan seterusnya, nggak gitu kan? Karena pisang goreng di Pontianak, pisang kipas beda dengan pisang dari Bandung, beda dengan pisang dari Cirebon, ya kan? Nah, SOY juga ada SOY Cirebon, ada SOY aslinya di Bandung, ada dan seterusnya. Nah, gitu. Tapi kemudian transaksinya sama dalam bentuk rupiah, ya sama, hanya beda di tempatnya. Ya. Anda pernah makan SOY gitu? Belum pernah ya? Hah? Oke, jadi itu hukum di kita. Harapannya kalau hukum itu adalah aman dan tertib, itu harapannya, ya. Tapi kan tidak selalu begitu ya. Kadang-kadang hukum itu diasosiasikan juga dengan adil kan? Ya, diasosiasikan dengan adil. Tapi yang namanya adil di implementasi sehari-hari di bisnis itu kan beda, ya kan?
Adil kalau berhubungan dengan pemilik dan buruh itu akan beda. Menurut pemilik yang namanya adil begini.